ketiga dari deklarasi PBB, itu yang kita kenal dengan human rights, ya, atau dalam konteks bahasa Indonesia atau kita orang Indonesia, teman-teman dan kita semua sering sebut dengan kira-kira apa? Ya, HAM. Kita sering sebut langsung tuh HAM, hak asasi manusia. Jadi hak kehidupan itu ada dalam bagian hak asasi manusia. Semua punya hak untuk hidup. Semua bahkan punya hak untuk menghidupi kehidupan. Nah, ini kuat sekali dengan apa yang dialami oleh Yesus karena dia mengalami penolakan di konteksnya. Mari buka Alkitab, buka aplikasi Bible teman-teman muda, remaja. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saya tahu dengan keterbatasan pembatasan online, jaringan kadangkala ada yang duluan dan belakangan gitu ya teman-teman. Tapi saya mau kondisikan supaya kita lebih fokus. Yuk kita responsoria, kita berbalasan membaca bagian perikop ayat ini. Ini sebetulnya perikop ini sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya teman-teman, betul? Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Yesus ditolak di Nazaret. Oke, tapi kita konsentrasi sampai dengan ayatnya 21 aja. Jadi ayat 16 izinkan saya baca. Ayat pertama ayat 16 izinkan saya bacakan. Lalu ayat 17 teman-teman di rumah masing-masing, di kos masing-masing, di kamar masing-masing, atau dimanapun Anda sekarang berada, sendiri atau bersama dengan keluarga atau orang-orang terkasih dekat Anda, saya mau Anda baca dengan saya, kita berbalasan. Jadi 16 saya, 17 umat, jemaat-jemaat muda dan Bapak Ibu juga yang mungkin ikut dalam online akan khotbah dan ibadah muda ini. Terus berbalasan dan kita nanti ayat 21 bareng-bareng. Bersama-sama di ayat terakhir 21 ya. Kita mulai. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas 4, 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Silakan teman-teman, ayat 17. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mari kita baca sama-sama 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Indah sekali, kuat sekali, luar biasa. Yang berbahagia adalah mereka, teman-teman muda, umat jemaat remaja, pemuda yang mau baca, mau refleksikan dengan dalam. Yang lebih penting apa teman-teman? Yes, melakukannya, ya, melakukan dengan nyata. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Jadi sesuai dengan judulnya, teks ini, itu konteksnya adalah tadi sudah saya sebut, Yesus ditolak. Ya, ditolak di mana dia lahir dan boleh bertumbuh, Nazaret. Ya, dia lahir di Bethlehem, tapi kemudian kita tahu kisahnya, Yusuf Maria, ya, ortu papa mama dari Yesus, ya, bayi Yesus itu dibawa dan kembali dan masuknya Nazaret, dan di situ dia tumbuh. Tapi ini dia kawan-kawan, saya mau katakan, nggak ada
yang lebih menyakitkan, ya. Kalau bukan pun dikatakan mungkin salah satu yang paling menyakitkan dalam hidup manusia adalah ditolak oleh keluarga atau keluarga besar atau teman-teman atau orang-orang yang sama-sama bertumbuh dari kecil sampai kemudian pemuda atau remaja atau kemudian menjalani hidup dewasa itu. Yesus mengalaminya. Disinilah letak poin reflektif kita, bahwa hak Yesus untuk hidup itu mulai mengalami gradasi, mengalami penekanan yang betul-betul menjadi tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap. Tafsiran dari bagian tadi yang mengatakan, kita ingat ya, semua mata tertuju. Itu bagian-bagian terakhir bacaan kita tadi ya. Ya, perhatikan lagi tuh 19, 20, 21 ayatnya. Semua mata tertuju pada Yesus. Tetapi di situ sebetulnya selain ada decak kagum, ya, heran, takjub, tetapi juga ada, ya itu dia, kalau zaman now istilahnya ada nyinyir, ya, cari-cari kesalahan, lalu coba ngebully apa nih kesalahan kekurangan Yesus. Dan ini sekarang sering dan makin banyak terjadi. Betul? Kita saling menolak, kita saling mencari kesalahan, kita saling menganggap lebih hebat dari orang lain. Teman-teman, kalau kita masih terus larut di situ, sadar atau tidak sadar, sekarang sadari, dalam nama Tuhan Yesus dan hikmat bacaan firman Tuhan saat ini di minggu-minggu Adventus kita ini ya, minggu-minggu Advent, kita sedang masuk dan larut dalam melanggar hak asasi manusia. Khususnya tadi, tematik kita saat ini, hak untuk hidup. Selain hak untuk berekspresi, hak untuk bersuara, hak yang lain-lainnya dalam kehidupan, termasuk hak untuk beribadah. Ya, beribadah, memeluk agama dan melakukan kehidupan beragama dan kepercayaannya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pun ada negara kita. Nah, yang pertama, pegang ini teman-teman, oleh karenanya refleksi kita hanya 2 poin ya, tapi yang pertama sangat kuat dan kedua lebih lagi nanti. Mari peduli kepada HAM. Bagaimanapun mungkin teman-teman ada beberapa yang sangat canggih, sangat mendalami soal hak asasi manusia. Teman-teman mungkin udah lebih banyak tahu dari saya tentang peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran-pelanggaran HAM. Atau teman-teman masuk dalam bagian aktivis gerakan untuk menegakkan HAM. Atau teman-teman sebaliknya, nggak peduli saya bodoh amat ya. Yang penting saya sekolah, yang penting saya kuliah, kemudian saya bisa kerja nanti dan bisa hidup dan seterusnya. Oke, di antara dua itu, di antara semuanya itu, di antara kita semua, hari ini, yuk kita berpaut kepada satu dasar. Apa itu? Firman Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan, aku punya hak untuk hidup, untuk beribadah, untuk berekspresi, untuk menyatakan apa yang benar, bahkan untuk peduli dan menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kehidupan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Coba lihat ayat 18 ya. Dia mengutip ya salah satu dari konteks perjanjian lama, kitab Yesaya. Lukas 4 ayat 18. Izinkan saya ulangi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Yes, kabar baik. Tuh, kepada orang-orang miskin. Kata miskin bukan hanya materi tentu, tapi juga spiritual. Tidak hanya yang jasmani, tetapi juga yang imani. Tidak hanya hal-hal yang sekedar kelihatan kasat mata, tetapi juga yang sungguh-sungguh ruah, ya, jiwa, batin, psikis, ya, karakter,
talenta, dan macam-macam yang juga sangat-sangat penting mendasari hidup kita. Kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi kalau Tuhan sudah diutus untuk mewartakan apa yang baik dan benar, untuk hak hidup, hak melakukan yang baik, hak menikmati hal yang benar, hak untuk mewartakan yang baik dan benar, bahkan dan melakukan yang baik dan benar, hidup lebih baik lagi bersama-sama dengan manusia yang lain. Teman-teman muda, remaja, yuk kita juga siap dan lebih lagi diutus peduli untuk mewartakan HAM. Ya, tadi bagiannya teman-teman, saya mau ajak langsung kita buka yuk Yesaya 61. Yesaya 61 boleh ditandai di Bible aplikasi Biblemu, dikasih juga tanda dengan pulpen di Alkitabmu. Yesaya 61 kita buka sama-sama. Itu yang dikutip tadi oleh Tuhan Yesus di dalam bacaannya. Ada yang mengatakan menurut Biblika tafsiran bahwa memang urutan jadwal bacaan pada waktu itu ini. Tetapi kita juga ada yang mengatakan, dan dua-duanya kita harus maknai dengan dalam, ya, bisa lebih cepat dimaknai teman-teman, bahwa memang tidak ada yang kebetulan. Memang bagian ini cocok sekali ketika Yesus menyatakan harinya, waktunya, timingnya untuk membacakan ini. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Tetap mute aja teman-teman, tetap mute saja. Kita baca sama-sama ya, teman-teman baca di tempat masing-masing, saya baca di sini. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. Yuk. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang. Apa teman-teman? Ya, berkabung. Jadi definisinya lebih jelas ya, lebih eksplisit itu di situ terjelas apa yang dimaksud dengan orang-orang miskin tadi. Bukan hanya materi, tapi juga orang yang lemah, orang yang benar-benar terpenjara, baik di penjara sel itu, tapi terpenjara oleh ketakutan. Sekarang makin banyak yang ketakutan, betul? Pandemi ini, kesehatan, ya, tetapi juga keadaan ekonomi yang belum baik. Belum lagi yang punya usaha, dagang, pekerjaan, ya. Mudah-mudahan tidak ada, tetapi ada yang bergumul, terkena PHK, ya teman-teman. Teman-teman muda ada yang terkena PHK. Mungkin juga istilah ungkapannya yang lain-lain, tapi sebetulnya ya dirumahkan apa begitu ya, dikurangi, dipotong gajinya dan apapun, tunjangan tidak ada, apa saja. Tetapi kita sedang mengalami sebuah tekanan secara global teman-teman muda. Bukan hanya camar, tapi seluruh gereja. Bukan hanya keluargamu atau pribadimu, tapi seluruh juga kehidupan. Bukan hanya sekitar Bekasi, Jakarta, dan daerah-daerah penyangga Jakarta lainnya. Bukan hanya provinsi-provinsi, bukan hanya Indonesia, tapi semua negara, semua suku bangsa, bahkan semua agama. Ya, jadi bagian untuk memperjuangkan dan terus peduli ya, untuk trust, untuk equality, ya, untuk freedom, kemerdekaan, kebebasan, hope, berpengharapan, ya, cita-cita, ya,
Jangan hancurkan cita-cita orang. Mungkin harapan dan cita-cita itu yang cuman itu yang dia miliki. Ya, peace, damai. Damai sejahtera di antara kamu, kata Tuhan. Justice, keadilan, dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Mari, yuk jadi anak muda, remaja yang memiliki sikap peduli yang nyata untuk hak asasi manusia. Di belakang saya ada pohon terang. Pohon terang itu bentuknya mengerucut ke atas, teman-teman. Ya, itu kalau boleh kita tambahkan dengan teks kita saat ini, menuju kepada Allah. Semua kita menuju satu pada Allah, tapi ada warna-warni. Betul? Di tengah pluralisme, di tengah keberagaman, khususnya Indonesia, ya. Belakangan ini lagi rame lagi soal yang berhubungan dengan agama, ya. Awal kita Advent pertama kemarin, masih ingat? Ada Bapos, ya. Bapos atau bajem, kalau GKI kan ada juga istilah bajem, Bapos, bajem, untuk sebuah jemaat, ya, yang dibakar di sana, ya. Saya tidak perlu sebut, teman-teman udah tahu, kita semua sudah pada tahu. Kita prihatin, kita doakan untuk hal yang baik. Juga yang belakangan ini, ya kan, kita ikut-ikutan untuk membenci, walaupun mungkin teman-teman yang ya ormas itu, saya juga tidak perlu sebut, teman-teman tahu, ya, teman-teman muda ngerti apa yang saya maksud. Ormas itu kan ormas kelompok itu. Tapi sadar nggak kawan-kawan, saya agak prihatin baca WA, baca isi Facebook gitu ya, di beberapa jemaat, umat, ya, orang-orang Kristen yang sepertinya mengeneralisasi, ya. Jadi pokoknya jadi benci sama semua. Nggak boleh, jangan, ya teman-teman. Harus mengasihi, harus mencintai. Bagaimanapun perbedaan jangan dipertajam. Tebalkan persamaan. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama manusia penghuni bumi. Kalau sama anak muda yang lain, kita sama-sama anak muda. Kalau sama remaja yang lain, kita sama-sama remaja. Kalau sama pelajar yang lain, kita sama-sama pelajar. Kita sama-sama mahasiswa-mahasiswi. Terus begitu. Kalau lingkungan RT tetangga, kita satu RT, kita satu RW. Terus begitu, ya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Oleh karenanya, itu bentuk berbagi HAM dengan berbagi KASIH. KASIH nggak ada singkatan kepanjangan, tetapi kasih. Ya, Matius 22 37 sampai 40. Tapi hukum kasih itu, saya mau kita kembali ke laptop, ke Bible, ke Alkitab, ayat 19. Lukas 4 ayat 19. Lukas 4 ayat 19. Izinkan saya ulangi. Nih, untuk memberitakan. Jadi remaja dan pemuda GKI Camar, Anda dan saya juga dan semua kita orang-orang percaya umat Tuhan di Advent ini diberi tugas, diberi firman, ya, untuk memberitakan. Ini bukan tawaran, bukan, ya, kalau sempat, kalau bisa, kalau mampu, ya teman-teman remaja. Kalau ada waktu luang, teman-teman pemudi, nggak ada itu, bu ada. Ini tugas perintah Tuhan. Oke, untuk memberitakan apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, pencerahan, ya, maksudnya membukakan mata hati, ya, akal rasional dan hati juga dalam kehidupan dengan teladanmu juga, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Maafkan kalau ada yang salah, maklumi kalau dengan berbagai keragaman, perbedaan yang paling tajam pun harus kita boleh saling mengasihi, saling menerima, memaklumi, mengasihi. Ya, dalam teologi ada dikenal hospitalitas, dan itu diadop oleh perhotelan, oleh rumah sakit dan pelayanan sosial masyarakat. Intinya ada di firman Tuhan, hospitalitas.
Tuhan merangkul semua kita yang berbeda. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, dia seperti merengkuh kita masuk ke dalam hatinya yang penuh cinta. Karena perbedaan itu ciptaan Tuhan. Betul? Kalau Tuhan menciptakan perbedaan, itu artinya Tuhan mencintai perbedaan. Allah mengasihimu teman-teman. Tuhan mencintai remaja, remaja pemuda kan aja beda. Betul? Teman-teman pemuda engkau dikasihi, pemuda-pemudi engkau dicintai. Di dalam remaja aja ada yang macam-macam, tiap pribadi beda, ya kan? Pemuda macam-macam, tiap pribadi beda. Tetapi dengan seluruh karakter yang unik, yuk kita saling mengasihi dan saling sharing the right to live and life, ya. Jadi harus bisa men-share hal-hal yang menghidupkan. Oke. Saya mau kasih contoh kecil saja. Ini bukan soal Pendeta Lusindo dan kami keluarga, tapi di belakang, di dapur belakang waktu itu saya menemukan dua keranjang parsel. Ya, saya udah cerita ini di banyak tempat, tapi izinkan saya cerita sama teman-teman muda karena cocok banget dengan tema kita. Saya cepat saja. Nah, dua keranjang parsel kecil itu kemudian kita dapat inspirasi juga dari Tuhan, hikmat Tuhan. Itu kan di minimarket teman-teman banyak sekarang promosi ya, jual-jual yang snack khususnya, minuman apalagi ya, atau makanan ringan. Nah, itu kan misalnya ada yang promo sampai 50%, bahkan ada yang beli satu dapat dua gitu ya teman-teman. Nah, itu kami beli ya, dan itu kami siapkan untuk Bapak dan Ibu atau Mas atau Mbak pengendara ojek online. Jadi selain dengan wifi internet ya, hidup kita sekarang bersentuhan dengan siapa teman-teman muda? Apalagi anak-anak muda remaja. Bener, ojek online. Bener? Iya. Nah, kami sudah memulainya bahkan sebelum Advent kemarin dan sampai sekarang, dan kalau boleh terus kalau Tuhan masih beri kesempatan, tapi mungkin teman-teman juga melakukannya seperti yang kami lakukan. Jadi ketika ojek online datang, ngantar tugas sekolah khususnya, sekolah anak-anak, surat gereja, surat pelayanan, surat pekerjaan istri saya, atau kiriman barang, kiriman masakan ya, apa aja. Itu kami mengatakan, Pak, Bu, Mas, Mbak, silakan diambil snacknya, silakan diambil minumannya. Wajah mereka sukacita, bahagia, ya. Walaupun mungkin hanya bisa terucap terima kasih ya, itu sukacita dan itu membawa kemenangan dalam kepedulian hak asasi manusia dari hal yang paling sederhana. Teman-teman bisa atau mungkin sudah juga bisa pilih atau minta hikmat Tuhan pakai cara yang lain, yang lebih sederhana atau yang mungkin lebih besar dari apa yang saya contohkan. Tetapi intinya teman-teman, mari membuat bahkan di tengah ya pandemi akibat COVID-19 ini, di tengah walaupun kita juga sulit, walaupun keluargamu juga lagi susah, walaupun studimu, kuliahmu juga lagi bergumul, walaupun kau dengan masa depanmu, soal jodoh, soal pekerjaan, soal masa depan, future-mu juga lagi penuh perjuangan. Yuk, mari berbagilah, sharing HAM. Bagaimana caranya Pak Lusindo? Kita punya satu yang sangat lebih mendasar, dengan berbagi cinta, kasih, sayang untuk hidup yang lebih baik, hidup bersama yang lebih damai, hidup bersama yang lebih bersukacita, bahagia. Saya mau menutup khotbah renungan ini, remaja pemuda GKI Camar dan Bapak Ibu atau